Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Ohayou gozaimasu. Ya, ketemu lagi dengan saya Heru Erlangga dalam video kita. Udah lama juga nih ya nggak bikin video saya gitunya. Nah, akhirnya ada kesempatan lagi untuk bikin video di hari Minggu yang cerah ini. Nah, kebetulan ada salah satu rekan saya yang bertanya nih ya, bagaimana sih tipsnya membuat notulen meeting setelah meeting katanya gitu. Jadi ya biasa kan ya, kita sebagai interpreter itu kan seringkali diminta menjadi notulis juga gitu. Jadi nerjemahin iya gitunya, bikin notulen iya gitu kan. Bener nggak? Udah ngaku aja iya gitu. Nah, ini sebetulnya kondisi yang tidak aneh gitu ya, walaupun sebetulnya aneh sih menurut saya mah gitu. Aneh itu gini, menerjemahkan dan membuat notulen itu adalah dua pekerjaan yang berbeda. Artinya ketika klien menyuruh kita membuat sebuah catatan meeting atau notulen, artinya dia menyuruh kita mengerjakan pekerjaan dua orang sekaligus. Oke, sampai sini paham kan ya? Memang sih ini adalah pekerjaan yang berat, tapi menolak juga bukan sebuah solusi sih sebetulnya gitu kan. Nah, seringkali kalau misalnya posisinya kita freelance interpreter sih jarang diminta membuat notulen seperti ini gitu kan. Karena biasanya ada beberapa informasi yang tidak bisa direkam atau misalnya tidak bisa dicatat kalau misalnya dibuat oleh orang luar gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada aja meskipun kita freelance tapi disuruh membuat notulen meeting. Nah, beda ceritanya kalau misalnya posisi kita itu in-house interpreter atau interpreter yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, ini seringkali diminta membuat notulen meetingnya gitu. Walaupun tidak ya ada yang diminta bikin, ada yang enggak gitu. Nah, tapi di sini saya mau mengenalkan dulu bagaimana sih cara membuat notulen yang ya minimal tidak ya meringankan pekerjaan kita lah gitu kan. Jadi nggak harus bikin ribet gitu. Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan beberapa perangkat yang diperlukan. Yang pertama itu adalah recorder. Nah, recorder itu macam-macam. Ada memang alat perekam khusus ya. Teman-teman bisa googling, cek ya di situ. Ketik aja perekam atau misalnya recorder gitu. Nanti bisa dilihat lah, ada macam-macam di situ. Ada yang mereknya Sony, ada yang JBL dan lain sebagainya gitu kan. Macam-macam. Atau kalau misalnya nggak ada recorder gitu ya, bisa manfaatkan perangkat yang ada, contohnya HP gitu. Tapi saya tidak menyarankan pakai HP karena selain HP itu kan daya tahan baterainya kan macam-macamnya gitu. Terutama kalau misalnya kita menangani meeting yang lama, itu pakai HP tidak efektif. Nah, kemudian bisa juga berbenturan dengan peraturan di tempat kerja teman-teman. Misalnya di situ ada imbauan, ada peraturan tidak boleh bawa HP selama jam kerja. Nah, tentunya kan berarti HP tidak bisa dipakai kan. Nah, artinya kita harus menyediakan alat perekam lah gitu, yang lain gitu. Atau kalau dibilang menyediakan itu bukan maksudnya beli sendirinya gitu, tapi ajukan ke perusahaan gitu. Kalaupun misalnya perusahaan tidak mau atau tidak memberikan kita perangkat seperti alat perekam, ya satu-satunya cara yang barang yang harus kita siapkan ya alat tulis gitu. Alat tulis, kemudian kita siapkan catatan-catatan dan sebagainya, atau cara lain kita pinjam catatan orang lain gitu. Nah, pinjam juga bukan berarti kita bisa 100% mengandalkan orang ya, karena bisa jadi teman kita atau misalnya klien kita ini tidak mencatat sama sekali apa yang dia dengarkan atau misalnya yang diinstruksikan pada saat meeting gitu. Nah, ini juga menjadi kendala terbesar sih buat kita sebetulnya. Nah, kemudian ya kita masuk ke teknisnya ya, caranya gimana gitu. Pertama, tulis dulu. Ini kondisinya kalau ada perekam ya. Tulis dulu apa yang kita dengar. Apapun itu gitu kan. Tulis dulu gitu. Kemudian setelah ditulis itu disortir. Ini omongan ini mah tidak perlu dicatat. Yang ini mah harus dicatat. Yang ini harus ini mah bukan instruksi misalnya gitu. Ini komentar atau apa gitu. Jadi disortir dulu gitu. Jadi kita buat sortiran. Yang ini komentar, yang ini instruksi. Yang ini komentar, yang ini instruksi gitu. Nah, kalau misalnya sudah selesai, baru nanti kita edit. Kita pilih lagi
mana yang layak diangkat menjadi sebuah notulen gitu. Pada dasarnya, yang namanya notulen itu kan sebetulnya mencatat semua yang disampaikan pada saat meeting dalam bentuk tulisan, ya kan? Tapi kalau hal-hal yang istilahnya sifatnya tidak penting, tidak perlu ditulis sebetulnya. Nah, di sini tantangannya adalah rekan-rekan bisa jadi akan menemukan kondisi sulit memilah mana sih yang penting atau yang tidak penting gitu. Nah, pokoknya itu. Kalau misalnya informasi yang disampaikan itu berbentuk instruksi, misalnya te kudasai atau shinasai misalnya gitu. Apapun itulah yang kita dengar gitu kan. Nah, itu dicatat dulu. Nah, nanti masalah komentar dan lain sebagainya itu nanti bisa kita. Kalau komentar sih biasanya ada to omoimasu atau saya pikir, misalnya saya rasa. Nah, itu poin-poinnya komentar. Tapi kembali lagi rekan-rekan pasti akan menghadapi kesulitan pada saat memilah atau memilih mana yang masuk ke komentar, mana yang masuk ke instruksi. Nah, jangan berkecil hati. Pokoknya catat dulu aja gitu. Yang penting kita tahu dulu, kita bisa punya alat untuk merecall atau mengingat-ingat lagi, waktu itu orang Jepangnya bilang apa ya, waktu itu orang Indonesianya bilang apa ya gitu, seperti itu. Nah, kemudian tadi kan sudah dicatat poin pentingnya apa, itu instruksi, pendapat, tanggal. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terbentuk nih, ada instruksi seperti ini. Nah, dengarkan lagi sekali lagi, yang harus dicari tahu itu adalah tanggalnya. Biasanya dalam sebuah instruksi itu kan ada tanggal kan, ada due date. Misalnya instruksi ini harus diselesaikan dari kapan sampai kapan. Nah, kemudian PIC-nya atau pelaksananya siapa. Nah, ini juga penting sekali dicatat karena orang nggak mungkin ngasih instruksi tanpa ditujukan dengan jelas kan siapa yang menjadi pelaksananya gitu. Nah, poinnya sih itu sih sebetulnya. Jadi ketika itu semua sudah kita data, sudah kita buat, sudah kita list, nanti tinggal disusun saja gitu. Nah, pokoknya dalam sebuah notulen itu yang paling penting itu harus ada, itu adalah judul meetingnya, kemudian harus ada tanggal meetingnya, siapa saja yang hadir di situ. Nah, baru kemudian nanti masuk ke isinya gitu. Isinya itu adalah berupa instruksi, saran, atau komentar misalnya gitu. Kemudian nanti tulis siapa PIC-nya. Setelah itu tulis dari kapan sampai kapan instruksi itu harus diselesaikan. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya silakan kalau misalnya ada yang menambahkannya gitu. Semoga tidak puas.